Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arif Fadullah. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 11 Puslatbang KDOD dengan NBH 06. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis isu-isu kontemporer dalam sikap perilaku bela negara yang dibawakan oleh Bapak Rahmat Suparman selaku pemateri. Poin pertama yang kita bahas yaitu tentang review materi belajar dulu ya. Bahwa definisi isu-isu kontemporer dalam sikap perilaku bela negara adalah kabar yang menjadi bahasan atau desas-desus banyak orang pada saat ini tentang berbagai persoalan yang teridentifikasi dapat mengancam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ada 3 isu kontemporer utama. Yang pertama adalah tentang revolusi industri 4.0 yang mengubah sendi-sendi kehidupan. Kita tahu bahwa Indonesia akan memiliki visi 2045 menjadi negara maju. Ya, tentu tidak hanya mendasarkan diri pada pemanfaatan sumber daya alamnya saja yang semakin terbatas, tetapi juga sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berwawasan teknologi. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, ya kita lihat banyak sekali sekarang ini layanan-layanan konvensional yang mulai menghilang. Kemudian isu kontemporer kedua itu tentang bahaya radikalisme. Kenapa radikalisme itu bisa muncul? Yang pertama adalah karena kurangnya kesadaran beragama yang benar ya. Kemudian yang kedua karena memang adanya kesenjangan ekonomi dan sosial. Yang ketiga, kita seringkali melihat bahwa hukum di negara kita itu menjadi tidak adil. Padahal kalau kita mau berpikir bersama bahwa memang semua itu terjadi bukan karena negara atau sistemnya, tapi karena oknum-oknumnya. Karena negara sendiri juga telah mengakomodir ya hukum agama ya, untuk beberapa hal, misalnya tentang perkawinan, ya, tentang wakaf, tentang waris, bahkan tentang hukum pidana pun diterapkan di daerah-daerah tertentu seperti Aceh. Kemudian kita bahas lagi isu kontemporer ketiga, yaitu tentang bahaya narkoba. Kita tahu bahwa narkoba ini bisa merusak sendi kehidupan juga ya, bisa mengakibatkan banyaknya jatuhnya korban jiwa, sama seperti radikalisme. Nah, ini juga kita harus waspadai karena ASN sekarang banyak sekali juga yang terjerat kasus narkoba. Padahal ASN itu mungkin mapan dari segi ekonomi, tapi karena mungkin pergaulan yang salah, tuntutan pekerjaan yang berat, mereka juga bisa terjerumus dengan narkoba. Berikutnya adalah poin kedua terkait bagaimana kita merefleksikan atau menginternalisasikan makna materi pembelajaran. Terkait dengan isu kontemporer revolusi industri 4.0, maka sebagai ASN kita harus sadar bahwa profesi kita adalah sebagai profesi pelayanan ya, yang menuntut kecepatan, keandalan. Maka kita harus senantiasa adaptif terhadap perubahan. Kemudian terkait isu kontemporer bahaya radikalisme, maka kita sebagai ASN harus sadar, harus memiliki komitmen yang kuat dalam menanamkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah hidup bangsa. Kemudian terkait isu narkoba, maka kita sebagai ASN benar-benar harus menjauhi narkoba ya, dalam dirinya, keluarganya, bahkan lingkungannya. Terkait poin terakhir yaitu bagaimana kita merefleksikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Saya terkait isu kontemporer revolusi industri 4.0 ya, sebagai ASN kita harus banyak belajar ya. Banyak belajar, banyak mencoba terhadap teknologi, bahkan kita memanfaatkan teknologi dalam kegiatan kita. Kemudian terkait isu kontemporer kedua tadi, yaitu tentang bahaya radikalisme, maka kita sebagai ASN ya jangan ikut-ikutan menyebarkan berita hoax, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya sara, ya kan? Kemudian menanamkan rasa nasionalisme yang kuat dan kesadaran beragama yang tinggi, serta kalau ada hal-hal itu di lingkungannya, kita berusaha ikut menyadarkannya atau melaporkannya ke pihak berwajib, misalnya begitu. Kemudian terkait isu kontemporer yang ketiga tentang narkoba, maka ya kita sebagai ASN ya jangan ikut-ikutan menggunakan narkoba ya, berusaha mendekatkan diri terhadap agama. Jika ada problematika yang rumit, kompleks, kemudian perbanyak aktivitas-aktivitas yang positif, kemudian jauhi pergaulan yang tidak baik, dan imbangilah kegiatan yang padat itu dengan gaya pola hidup sehat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika penyampaian jurnal saya masih terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.